Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, polisi menangkap pemilik bengkel Vespa antik yang menipu korbannya dengan modus jual beli Vespa hingga mencapai 2 miliar rupiah. Pemilik bengkel restorasi Vespa antik Ahmad Wahyu Pribadi ditangkap polisi dari tempat persembunyiannya di wilayah Cikarang. Polisi menyebut ada 66 korban yang tertipu oleh pemilik bengkel Vespa antik ini. Modus yang digunakan dengan jual beli aksesori, spare parts motor, hingga restorasi Vespa. Dari penipuan ini, pelaku berhasil meraup lebih dari 2 miliar rupiah yang digunakan untuk judi online. Korban yang menservis kendaraannya, menservis Vespa-nya dengan harapan diperbaiki, dimodifikasi, tetapi oleh pelaku kendaraan ini tambah dijualnya. Jadi tidak jadi-jadi karena memang kendaraan ini oleh pelaku dijual. Secara keseluruhan dari data kami, kerugian sejumlah 2 miliar 24 juta rupiah, 262.000 rupiah. Kami ajak Anda ke Jawa Tengah. Bupati Pati Sudewo untuk pertama kalinya mendatangi posko donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Kunjungan ini ditolak warga. Mereka meminta Bupati segera meninggalkan posko. Dengan pengawalan ketat, Bupati Sudewo meninggalkan posko donasi Aliansi Masyarakat Pati. Setelah mendapat penolakan warga, Bupati menekankan kebijakan kenaikan PBB sudah dibatalkan. Ia pun menuding adanya pihak yang menunggangi aksi ini. Karena dua-duanya sudah saya akomodir, logikanya kan ya sudah selesai. Yang mau dituntut apa lagi? Maka saya ngajak itu supaya dia menahan diri menciptakan suasana damai. Tapi kan kenyataannya dia masih keras seperti itu. Berarti saya menyimpulkan ini tidak murni. Itu tidak murni, berarti ada yang nunggangi. Ini akan ada acara. Ini punya masyarakat. Terserah. Yang penting diterima dulu. Gerakan warga Pati akhirnya mampu menekan Bupati untuk mengubah kebijakan menaikkan pajak bumi bangunan. Kenaikan PBB sebesar 250% yang dikeluarkan Bupati Sudewo disambut warga dengan serangkaian aksi penolakan. Aksi solidaritas, protes, hingga sorakan kekecewaan warga berujung pada pembatalan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan oleh Bupati Pati Sudewo. Putuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Maka uang sisanya itu akan dikembalikan oleh pemerintah yang akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan oleh Kepala Desa. Sebelum dibatalkan, Bupati sempat menantang aksi warga yang protes terhadap kebijakannya. Silahkan lakukan, jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan merubah keputusan. Tetap maju kalau ada pihak-pihak yang mau demo silahkan. Saya tidak akan gentar, tidak akan mundur satu langkah. Yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk pembangunan Kabupaten Pati. Namun belakangan,
Bupati Sudewo minta maaf atas pernyataan tersebut. Warga menyambut baik pembatalan kenaikan pajak bumi dan bangunan di Pati. Tapi hal ini tak lantas membuat aksi warga berhenti. Aksi yang tetap berlanjut jadi bentuk ekspresi kekecewaan warga atas sikap dan kebijakan yang dianggap merugikan warga. Menyambut baik statement Bupati Sadewo yang katanya akan membatalkan soal kebijakan soal kenaikan pajak. Tanggal 13 itu adalah undangan Bupati untuk menghadiri kabupaten minimal 50.000 orang. Kami tidak percaya dengan omongan Bupati Sadewo yang mengatakan bahwa akan menurunkan pajak. Karena beliau ini tidak bisa dipercaya omongannya, mencela-mencela. Keputusan Bupati Pati yang mendapat protes dari warganya harus jadi pengingat pentingnya partisipasi dan keterlibatan publik dalam pembuatan kebijakan. Tim Liputan Kompas TV. Kenaikan PBB 250% yang dibatalkan Bupati Sudewo tidak menghentikan aksi warga yang kecewa atas kebijakan itu. Lebih lengkap sudah bergabung bersama kami Koordinator Hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Nimerodi Gule. Mas Gule, selamat sore dengan Tifal. Apa kabar, Mas? Selamat sore, Mas. Selamat sore semua. Terima kasih selamat kepada warga sudah mau bergabung bersama kami kali ini. Begini, sudah ada minta maaf dari Bupati, kemudian kebijakan dibatalkan. Tapi tadi malam saat Bupati mau datangi ke posko teman-teman malah diusir. Apa yang masih mengganjal di batin teman-teman sebetulnya? Jadi begini, Mas, sesungguhnya aksi 13 Agustus itu muncul akibat dari berbagai kekecewaan masyarakat terhadap Pak Bupati karena berbagai kebijakan-kebijakan yang dihasilkan selama kurang lebih 5 bulan ini sejak dia disumpah menjadi Bupati menimbulkan banyak kontroversi. Salah satu yang hampir mengena seluruh warga adalah kenaikan pajak yang 250% itu. Tetapi ada hal lain yang kemudian menjadi perhatian publik dan kemudian membuat masyarakat Pati menjadi kecewa terhadap Pak Bupati. Misalnya ya, sekarang ini ada banyak pembangunan yang seharusnya tidak layak dilakukan pembangunan. Misalnya pembangunan masjid yang baru saja dibangun oleh Bupati Pati Haryanto 2 tahun yang lalu, itu akan dibangun lagi, dirobohkan dan dibangun lagi dengan biaya yang sangat besar sekitar 15 miliar. Ini kan tidak penting bagi warga. Kenapa dialokasikan kepada pembangunan yang tidak penting? Karena baru dibangun 2 tahun yang lalu. Sehingga ini akumulasi suara warga yang dirasa tidak diindahkan atau tidak ditampung oleh Bupati. Makanya kemudian tadi malam sempat tidak diterima kedatangan Bupati ke posko teman-teman. Ya betul. Jadi akumulasi dari kekecewaan terhadap keputusan dan kebijakan Bupati yang mengganggu banyak orang. Dan bahkan cenderung orang mengatakan tujuannya apa Pak Bupati ini? Karena pembangunan kayak misalnya masjid yang baru dibangun 2 tahun yang lalu dan dirobohkan, lalu kemudian ada pembangunan alun-alun yang juga baru dibangun terus mau dirobohkan, mau dibangun lagi. Lalu ada pembangunan Videotron yang sudah juga dibangun di sebelah juga dibangun. Untuk apa? Sementara beliau mengatakan bahwa kita kekurangan APBD. Terus kalau memang kekurangan APBD, kenapa bangun sesuatu yang tidak urgen? Kenapa tidak uangnya dipakai untuk pembangunan yang bisa menghasilkan pendapatan, meningkatkan perekonomian rakyat? Sehingga posko yang teman-teman buat di depan kantor Bupati itu dipastikan masih akan tetap jalan terus, meskipun kemudian kenaikan PBB batal. Ya, jadi masih akan jalan terus karena kita ingin bertemu secara tatap muka dengan beliau dalam satu forum untuk menjelaskan banyak hal, termasuk tindakannya dia untuk misalnya ada 200-an honorer yang ada di rumah sakit yang sudah bekerja 6-7 tahun, itu dengan mudahnya dia singkirkan tanpa sepeser pun ada uang pesangon. Bupati datang ke posko teman-teman kan ini buat komunikasi, berarti datang ke posko itu tidak cukup. Karena yang dia undang pada pertemuan itu orang-orang tertentu yang tidak melibatkan koordinator-koordinator yang lain, karena isu yang diangkat itu kan tidak hanya PBB. Yang dia angkat, yang dia undang dengan Kapolres itu kan hanya orang-orang tertentu yang notabene
tidak representasi dari teman-teman aliansi yang pada umumnya itu. Oke. So, untuk tanggal 13 Agustus nanti kalau betul teman-teman masih akan tetap melakukan unjuk rasa, tuntutannya mau dorong apa lagi? Masih banyak, itu yang saya katakan tadi. Misalnya ada banyak keputusan-keputusan Pak Bupati yang sangat melukai banyak orang. Misalnya, itu yang saya bilang tadi, ada 220 sekian orang yang sudah jadi honorer 6-7 tahun yang lalu, dengan gampangnya dia keluarkan dan mengatakan bahwa itu membebani, tetapi justru baru-baru ini dia akan merekrut honorer baru lagi. Ini kan menjadi kontroversial. Kalau memang itu membebani anggaran, kenapa Anda merekrut lagi honorer itu loh? Dan honorer yang sudah bekerja sudah 6 tahun 7 tahun itu tanpa pesangon sebesar apapun. Ini kan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi menurut saya. Oke. Termasuk pemindahan banyak pegawai yang notabene yang tidak setuju dengan dia pindah, dan itu sengaja. Jadi kita melihat bahwa Pak Bupati ini kepemimpinannya perlu dikoreksi secara objektif agar tidak menjadi raja di dalam kepemimpinannya. Gitu. Karena begini, tadi malam itu saat Bupati mau datang ke teman-teman tapi teman-teman menolak, Bupati menuding ada yang berupaya menunggangi aksi teman-teman ini. Responnya gimana? Nah itu loh yang membuat masyarakat itu marah sama dia karena tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan itu. Kalau itu ditumpangi oleh siapapun, kenapa para teman-teman ini mengeluarkan uang dari sangu sendiri untuk beli aqua untuk awal-awal itu urunan 10.000. Siapa yang kemudian dia tuduh menunggangi? Itu loh kata-kata itu yang membuat orang marah sama dia itu loh. Oke, saya pastikan berarti warga akan tetap berunjuk rasa di tanggal 13 Agustus ya Mas? Akan tetap dan semakin banyak agar clear masalah ini dan segera mengingatkan kepada Bupati hentikan cara-caramu yang sangat otoriter itu. Oke, Mas Gole, terima kasih banyak sudah berbagi informasi untuk kami kali ini. Selamat sore ya Mas. Oke, selamat sore. Tetap bersama kami, Kompas Petang akan kembali dengan informasi Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh meminta fraksi Nasdem di DPR untuk memanggil KPK setelah Bupati Kolaka Timur yang juga kader Partai Nasdem Abdul Aziz terjaring operasi tangkap tangan.